kita baca berita Luhut silaturahmi ke rumah Pak Jokowi dan memberikan statement bahwa demokrasi boleh tapi harus menjaga budaya santun. Di sisi lain, kita bisa juga nonton berita Presiden Prabowo itu kalau ngomong juga kadang menggunakan kata monyet, anjing menggonggong, dan endasmu etik. Nah, endasmu etik ini sangat tidak santun ya, karena berkaitan dengan etika secara langsung ya. Jadi di satu sisi kita disuruh santun, tapi presiden kita tidak memberikan contoh yang memberikan sopan santun. Jadi kita sebagai rakyat bingung nih, seolah-olah pemimpin itu boleh tidak sopan, tapi rakyat harus sopan. Seolah-olah presiden tidak bisa menjaga mulut, tapi rakyat harus menjaga mulutnya. Ini kan satu paradoks ya. Kalau kita harus bandingkan tentang sopan santun, ya kita bisa lihat dong dengan etiket Raja Jawa itu santunnya bagaimana, kromonya seperti apa. Kalau misalkan alasan pemimpin boleh ngomong kasar itu karena membela rakyat, oke lah, kita bedah satu-satu kebijakannya. Apakah benar-benar membela rakyat atau tidak? Simak terus di Benang Kusut Tata Negara. Oke, pertama karena kita adalah mengomentari statement Pak Luhut ya berdasarkan berita, kita bisa lihat nih di berita ya, lihat di layar. Luhut minta masyarakat santun saat kritik pemerintah. Di sini kita bisa lihat ini ada pernyataannya seperti ini. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita. Berbicara, berbahasa, dan tidak menghormati orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini. Di berita itu Pak Luhut juga bilang pengamat sering menyampaikan kritik tanpa data. Dan itu memperkeruh pemerintah saja. Nah, pertama itu saya perlu sampaikan ya yang mengenai pengamat sering kritik tanpa data ya. Jadi saya pernah mengajukan ya ke Mahkamah Konstitusi ya soal data ini ya, apakah kita bisa menyampaikan dengan data yang baik atau tidak, mengenai pengujian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya uji ke Mahkamah Konstitusi, jadi saya minta data atau informasi yang berkaitan dengan jabatan publik itu dibuka kepada masyarakat. Waktu itu pemerintah memberikan argumentasi bahwa data-data tersebut tidak bisa dibuka karena berkaitan dengan rahasia pribadi. Ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana kita mau mendapatkan data yang berkaitan dengan pejabat publik jika datanya dikuasai oleh pemerintah dan tidak bisa diakses oleh masyarakat? Waktu itu yang saya permasalahkan adalah data-data yang berkaitan dengan proses seleksi jabatan publik yang saya rasa itu harus transparan dan akuntabel. Sehingga ada akuntabilitasnya, siapa pejabat publik yang naik kita bisa tahu. Nah, setelah itu di kebijakan Prabowo justru keluar Undang-Undang BUMN yang memisahkan kerugian
BUMN dari kerugian negara dan pejabat BUMN dan Danantara bukan sebagai penyelenggara negara. Ada aturan turunannya, yaitu peraturan pemerintah mengenai Danantara ya, pokoknya yang mengatur mengenai Danantara itu mengatur bahwa seleksi untuk jabatan di Danantara itu dapat dilakukan secara tertutup. Nah, ini kan satu kemunduran ya dalam bidang demokrasi yang menuntut adanya transparansi, justru jadi kemunduran bahwa pejabat publik itu tidak lagi bisa terbuka lagi proses seleksinya. Kita komentari juga nih yang perkataan Luhut ya, yang kita diminta untuk hargai orang yang telah berkarya untuk negeri ini. Mungkin maksudnya untuk mantan presiden ya. Tapi sebenarnya ya kita harus hargai orang yang telah berkarya untuk negeri ini. Tapi yang jadi pertanyaan, pemerintah bisa menghargai gak orang yang telah berkarya untuk negeri ini? Jangan kita disuruh rakyat, disuruh menghargai penguasa, penguasa nggak bisa menghargai rakyatnya. Banyak loh yang berkarya, rakyat yang berkarya untuk negeri, tapi nggak di jabatan publik itu banyak. Tapi dia tidak ada kesempatan, tidak dihargai oleh pemerintah, tidak diberikan kesempatan. Kalau kita lihat pejabat publik, ya lu lagi, kroninya dari situ-situnya lagi, keluarganya lagi. Lah, ini gimana? Kita disuruh hargai, tapi pemerintah, penguasa nggak bisa menghargai rakyatnya. Bahkan yang telah berkarya untuk negerinya, ini kacau. Oke lah, kita lihat ya, karya pemerintah sekarang itu apa ya? Kalau karyanya kan berarti ada di kebijakannya ya. Misalnya Undang-Undang BUMN. Kita lihat karya pemerintah sekarang di Undang-Undang BUMN itu memberikan kebijakan bahwa kerugian Danantara dan BUMN bukan kerugian negara. Dan menyatakan pejabat Danantara dan BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Loh, ini karyanya ini merupakan kontra dari semangat pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena unsur tipikor itu ya adanya kerugian negara dan unsur gratifikasi adanya penyelenggara negara. Tapi dengan dia dipisahkan, maka jadi kontra. KPK jadi sulit untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN. Ini karya pemerintah sekarang ini membingungkan. Kalau saya baca ya buku Presiden Prabowo ya, sebelum jadi presiden ya, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Itu ada 2 poin ya yang saya lihat di buku itu. Pertama, Prabowo itu ingin menjadikan BUMN sebagai ujung tombak ekonomi. Loh, tapi kenapa undang-undang BUMN sekarang justru mengalami kemunduran? Di saat korupsi masif di lingkungan BUMN, justru celah hukum untuk masuk koruptor semakin tinggi di situ. Ini aneh, ini paradoks. Selain itu, kalau kita lihat di Undang-Undang Minerba yang seharusnya di revisi yang terbaru ya, yang seharusnya ujung tombaknya itu dikelola BUMN, justru dikesampingkan jatah BUMN itu jadi untuk ormas. Nah, ini kan satu paradoks. Jadi rakyat sendiri bingung, ini presiden kita kok kebijakannya bertolak belakang dengan isi bukunya sendiri. Jadi saya sebagai rakyat, kita sebagai rakyat ini bingung antara ucapan, antara kebijakan dan pikiran itu nggak sinkron. Kalau kita lihat kebijakan yang telah dikeluarkan saat ini tuh nggak sinkron dengan semangatnya. Giliran rakyat hendak mengkritik disuruh santun, harus berdasarkan data. Giliran kita minta keterbukaan data justru diumpetin dengan alasan perlindungan data pribadi. Ini kan sangat membingungkan.
Di saat kita disuruh santun, presidennya enak saja ngomong endasmu etik. Nah ini kacau ini. Apa negara ini gelap ya? Makanya nih ruangan ini suasananya gelap karena situasinya sepertinya memang benar-benar gelap ini.